sebelumnya kalau saksi-saksi yang lain diadakan sumpah, ya kan? Kenapa termasuk Bu Sri Mulyani kemarin tidak ada sumpah akan menjadi saksi, tidak disumpah sama sekali. Itu satu. Kemudian ya untuk Bapak yang katanya komen di situ tidak ada pelanggaran, ya tidak ada pelanggaran tentang bansos. Nah dulu Bu Sri Mulyani mengatakan bansos itu hampir 497 atau 79 triliun. Kok sekarang dibilang tidak ada pelanggaran? Lalu keterangan Bu Risma kok berseberangan? Data yang digunakan oleh Bu Risma yang wajib menerima berupa transfer, bukan berupa biaya barang, ya kan? Artinya selisihnya banyak dong, ya dari pengucuran bansos tersebut. Nah, karena orang pintar, terlalu junius, karena dia adalah pemegang keuangan negara, ya. Jadi dikecohkanlah bansos A lah, bansos B lah, bansos C lah. Di penghujung pembicaraannya ya Bapak ya, Bu Sri Mulyani katakan bahwa Bapak Jokowi menggunakan bansos berupa barang-barang itu punya uang pribadinya. Sekarang gini, saya pertanyakan, ya, kalau mencapai hampir 500 triliun itu, kalau memang uang pribadinya ya Bu Sri Mulyani, berapa sih gaji seorang presiden per bulannya? Apakah mencapai 1 triliun rupiah per bulan? Ada nggak kira-kira gaji presiden di seluruh dunia ini 1 triliun rupiah? Ada nggak? Masih percaya kalian sama orang-orang yang disaksikan kemarin? Ada pula bilang kitanya ini mengadu domba segala macam. Belajarlah kalian itu yang apa ya, yang telisik gitu loh, jadi orang. Jangan kata orang Jawa itu ya nerimo ae. Sekarang gini ya, detail aja. Sebelum dia dipanggil ke MK, Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa pengucuran dana untuk bansos itu sampai mencapai 479 triliun rupiah. Lalu keterangan dengan Bu Risma hanya 78 triliun. Lalu sisanya pada kemana? Loh kok di penghujung persidangan sebagai saksi bilang kalau itu uang pribadinya Bapak Presiden, agar itu tidak terlalu larut panjang persoalannya gitu. Sekarang gini, masyarakat belum ada kan yang bertanya berapa sih gaji Bapak Presiden itu, apakah per bulannya 1 triliun rupiah? Kalau di antara 500 triliun lebih kurang itu dengan jawaban Ibu Risma itu aja 78, selisihnya banyak. Bu Sri, dulu Anda saya puja-puja ya karena dianggap memberikan kejujuran buat bangsa ini. Tapi kok sekarang berlagak-lagak lugu ini? Ada apa ini? Semua pejabat ini kok begini? Yang saya heran itu kenapa ini MK tidak menyumpah orang-orang ini kemarin, termasuk Bu Risma, Bu Sri kemarin ya, sebelum diadakannya jadi saksi, mereka tidak diadakan sumpah seperti saksi-saksi yang lain. Kita harus menerima begitu aja gitu. Kita harus menerima begitu aja gitu. Indonesia harus diam gitu aja. Halo, Bu Sri. Mungkin ya Bu Sri, banyak orang dikecohin dengan Bu Sri Mulyani ya, karena Bu Sri Mulyani itu orang junius, ya orang yang gimana ya, bansos A lah, bansos B lah, dari ambil dari itulah, ambil dari inilah, kan mendata sedemikian detail, tapi ujung-ujungnya itu bilang kalau itu uang pribadinya Bapak Jokowi. Saya harus bertanya, gaji presiden itu per bulannya ada enggak 1 triliun rupiah per bulannya? Ya kan? 479 triliun itu Bu Sri dikurang dengan 78 triliun, berapa lagi sisanya? Apakah mencapai yang namanya 300 triliun gaji presiden? Nggak mungkin saya rasa. Dapat dari mana presiden gaji segitu? Bukankah gaji seorang presiden nggak nyampe 200 juta? Iya kan? Nah, jangan dibodohilah rakyat Indonesia ini. Dan bukan tidak mungkin akan diperintahkan pemungutan suara ulang. Tetapi, dan kalau kita bicara tentang pemungutan suara ulang, kita harus membedakan antara sidang MK dengan sidang perdata. Kalau di sidang perdata, mungkin akan ditolak karena harus beyond reasonable doubt, harus sebuah pembuktian yang tidak terelakkan. Tapi di MK tidak mungkin melakukan itu karena
Masalahnya banyak, ratusan, ribuan bahkan, sementara waktu untuk membuktikan 1 hari saja. Saksinya dibatasi, dan ahlinya hanya 19 maksimal. Jadi secara teoritis, tidak mungkin kemudian kita memperlakukan hukum acara perdata atau hukum acara pidana untuk di MK. Ya. Tolak pemilu, karena kami melihat pemilu ini pemilu yang syarat dengan kecurangan. Kami akan turun, jangan salahkan kami ketika peristiwa 98 akan terulang kembali. Langkah politik yang akan kami ambil, bukan langkah hukum. Pokoknya kami akan bersinergi dengan agenda mahasiswa, karena kami sangat yakin mahasiswa murni, tidak ada kepentingan politik, bahwa mereka murni bergerak atas kepentingan bangsa dan negara. Kami sudah sangat kecewa, dan pemilu ini harus diulang. Bukan penggulangan secara administrasi, pemilu harus diulang secara keseluruhan. Ingat ya, ini adalah pertarungan antara rakyat dan Jokowi. Bagaimana Indonesia bisa fight nanti di kemudian hari setelah tahu apa yang akan diputuskan oleh Jokowi dan rakyat bisa menilai seperti apa pemerintahan saat ini. Satu hal lagi, saya tekankan beberapa kali, saya di beberapa podcast saya bilang, Bapak Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah. Dan ini adalah pertarungan antara rakyat versus Jokowi. Oke, tentu saja secara kualitas maupun kuantitas itu akan mengalami eskalasi yang naik. Betul. Kira-kira boleh jelaskan? Kalau dilihat dari kemarin tanggal 1, 5, 8, kalau karena saya juga ada di situ terlibat, itu memang agak kita masih sporadis ya. Satu sporadis dan tidak terlalu cukup banyak masa, tapi kita coba membangun image kepada teman-teman, rekan-rekan, semuanya bangun. Ayo turun. Pasangan Prabowo, lawyernya semua mengatakan tidak relevan, tidak berkaitan, omon-omon dan lain sebagainya. Menurut saya mereka seharusnya mempelajari paradigma apa yang dikatakan public interest litigation menurut standar konstitusi. Kalau di Jerman kita melihat bahwa lawyer konstitusi itu harus mendapat sertifikat tersendiri dan izin tersendiri dari Mahkamah Konstitusi Jerman, sehingga perdebatan yang tidak perlu bisa terhindar karena semua bergerak dengan paradigma. Cukup menohok untuk kubu 02, di mana komentar-komentarnya Widya, Bang Refli Harun dan juga Pak Tua tadi, ditambah lagi menyaksikan aksi-aksi dari rakyat Indonesia sampai hari ini masih bergerak untuk membela keadilan, untuk membela kejujuran dalam pemilu. Saya kira mimpi Pak Jokowi dan anaknya si Samsul betul-betul akan terkubur ketika apa yang disampaikan oleh Bang Refli Harun tadi akan terjadi. Bang Refli Harun menyatakan bahwa kemungkinan besar akan terjadi pemungutan ulang suara, dan ini tentu membuat kubu 02 ketar-ketir. Ditambah juga komentarnya Widya persoalan Sri Mulyani dan juga Risma sebagai menteri yang dikagumi oleh rakyat sebelum dia murtad dan menjadi penjilat Pak Jokowi. Dan yang menjadi kekecewaan kita sebagai rakyat Indonesia bahwa Sri Mulyani ini pada saat menghadiri persidangan MK, beliau sebagai saksi tidak disumpah sesuai apa yang dijelaskan tadi oleh Nyai Widya, dan hal ini betul-betul mengerikan. Artinya permainan Pak Jokowi betul-betul membuat kita muak, karena tak habis-habisnya Pak Jokowi melakukan sebuah kelicikan untuk bagaimana agar bisa mempermulus langkah-langkah jahatnya, langkah-langkah kecurangan yang dia lakukan. Dan kita harus support apa yang menjadi gerakan-gerakan mahasiswa rakyat hari ini dengan semangat bagaimana agar bisa membela keadilan, turun ke jalan dan tidak pernah berpikir persoalan risiko yang dihadapi. Dan tentu semoga mereka-mereka yang bergerak selalu disehatkan, selalu semangat bagaimana agar tegaknya keadilan dan tentu bisa mengadili pelaku kecurangan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.